Ada di puncak dari belakang Kota Tomohon, dan ini Kota Tomohon ada di bagian bawah sana, saudara. Dan saya ada di dekat, sudah di kaki Gunung Lokon ya. Ini saudara boleh melihat Gunung Lokon di belakang saya ini. Sudah sangat dekat ya, ini sudah di kakinya dari Gunung Lokon. Ini saya ada di kaki Gunung Lokon, tinggal beberapa ratus meter ini saudara ya. Kita sudah bisa menanjak ke Gunung Lokon ya. Dan sedikit saya mau kasih renungan firman Tuhan ya, hanya untuk menguatkan saudara ya, menguatkan saudara supaya saudara tetap kuat dengan Tuhan. Dan ini ya, Kota Tomohon di belakang, ada di bagian bawah kaki Gunung Lokon ini ya. Nah, puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya tentu kita sangat berharap ya kepada Tuhan, supaya Tuhan membela kita dalam segala kerinduan, dalam keberadaan hidup kita. Tuhan setia menolong, menyertai, memberkati kita. Tapi satu hal saudara, supaya kasih dan anugerah Tuhan itu tetap nyata, tetap terjadi dalam kita, kita jangan melepaskan yang namanya iman percaya, yang namanya pengharapan, yang namanya satu keyakinan kepada Tuhan. Dan satu hal juga saudara, harus tetap dengan penuh bersemangat ya, dengan penuh gairah iman, dengan penuh kegembiraan hidup. Karena lewat kegembiraan kita merupakan satu sukacita Tuhan itu yang Tuhan sudah sediakan. Dan kalau kita responi itu dalam hidup kita, kita tetap bergembira, maka kekuatan dari Tuhan kita bisa rasakan setiap hari. Maka pengharapan dari Tuhan kita bisa rasakan, bahwa kita tahu satu saat Tuhan pasti menolong, memberkati, membuka jalan dalam segala kerinduan kita. Nah, karena itu saudara, tetap taruhkanlah keyakinan imanmu kepada Tuhan, taruhkan semua kepercayaan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi kerinduanmu, saudara tetap letakkan terus pengharapan kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak menolong Anda. Tuhan akan setia menolong Anda dalam kesulitan, dalam masalah apapun. Tuhan tetap ada bersama saudara. Karena itu sedikit ya, saya akan bacakan dulu sedikit firman Tuhan ya, 1-2 ayat di dalam Mazmur pasal 37 saudara ya. Dalam Mazmur pasal 37 ayat ya, ayat 3 sampai ayat 7 ya. Di sini firman Tuhan berkata seperti ini ya. Percayalah kepada Tuhan ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, terus diamlah di negeri dan berlakulah setia, serta bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan ya, di mana Tuhan menginginkan kita untuk tetap selalu ya bergantung keyakinan kepada Tuhan, bergantung iman kepada Tuhan dalam hal apapun yang saudara mau hadapi, apapun yang menjadi pergumulan saudara. Tuhan minta asal saja saudara tetap percaya, yakin kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka itu merupakan satu kerinduan Tuhan, dan Tuhan akan menjawab setiap doa saudara, setiap apa yang menjadi pergumulan saudara. Nah, karena itu lebih daripada itu, saudara tetap taruh terus kepada Tuhan. Pengharapan saudara, apa yang menjadi pengharapanmu? Apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi satu beban dan itu menjadi doa? Taruh terus kepada Tuhan. Serahkan terus kepada Tuhan. Dan satu hal, tetap di dalam suasana hati yang penuh kegembiraan. Itu tanda Anda yakin, saudara yakin bahwa Tuhan itu ajaib untuk menyatakan dan melakukan mujizatnya. Rahasianya, saudara tetap dalam suasana sukacita hati, sukacita hidup, sukacita iman, dalam kegembiraan penuh.
Hal ini merupakan kecintaan Tuhan, kerinduan Tuhan. Kalau umatnya bergembira, mujizat akan terbuka bagi setiap kita. Dan itu adalah satu simbol kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita bergembira berarti kita percaya. Kita tidak pernah putus pengharapan. Berarti kita tetap yakin. Dan Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Nah, lebih daripada itu saudara, dalam perjalanan iman kita, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, ya, kita harus tetap bersandar kepada kehendak Tuhan, bersandar kepada Tuhan, di kaki Tuhan, ya. Artinya menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita hanya kepada Tuhan, ya. Dimana kita tetap serahkan, kalau kita tetap serahkan kerinduan, kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Tuhan tahu setiap hari, Tuhan berkata Tuhan menampung air matamu dalam kirbat kehidupan. Karena itu, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidup. Pokoknya berpikir apapun yang terjadi dalam kehidupan saya hanya tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya yakin Tuhan akan bela. Saya percaya dan setiap hari katakan terus dalam hidupmu, dalam imanmu. Jadikan itu satu budaya dalam hidupmu bahwa Tuhan tetap membela. Itulah tanda engkau menyerahkan semua apa yang menjadi kekhawatiran hidupmu, apa yang menjadi pergumulan, persoalan, serahkan terus dan terus dan terus, terus menerus. Jangan pernah berhenti. Saudara, taruh percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam setiap tugas, dalam setiap pekerjaan, aktivitas, saudara tetap taruh kepada Tuhan. Tanpa kekhawatiran satupun. Sepanjang hari saudara menjalani tugas, pekerjaan, aktivitas, saudara tetap taruh kepada Tuhan. Percaya dan taruh hidupmu di kaki Tuhan setiap waktu. Maka Tuhan akan bertindak menolong kehidupan saudara. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan akan menolong. Karena itu firman Tuhan berkata, percaya kepada Tuhan dalam ayat 3, dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlaku setia. Diam di negeri berbicara berdiam di hadirat Tuhan. Negeri itu berbicara hadirat Tuhan. Negerinya Tuhan. Haus tempatnya Tuhan. Haus bicara tempat. Suasananya di mana engkau akan mendapatkan hadirat Tuhan. Jadi diam di hadirat Tuhan. Dan ayat 5, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Jadi pertama saudara, percaya kepada Tuhan dan serahkan hidupmu penuh kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, menyertai, Tuhan akan menjawab. Dan satu hal, tetap bergembira. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi pengharapanmu, bergembira karena Tuhan. Tuhan bilang jika engkau bergembira karena Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Jadi puji Tuhan, tetap dengan sukacita, dengan kegembiraan. Jangan ada sedikit pun kekhawatiran. Saudara bersyukur dan bersukacita, bergembira. Yakin setiap hari ketika saudara bergembira, hati Tuhan sangat senang bagi saudara. Dan Tuhan akan menyatakan apa janji Tuhan yang sudah dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ini. Saudara boleh baca dan renungkan itu setiap hari. Karena itu tetap bergembira dan tetap serahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Hidup dalam penuh gairah iman, hidup dalam penuh sukacita iman, hidup dengan penuh bersyukur, bergembira. Saudara dalam pekerjaan, apa yang menjadi kerinduan saudara? Bergembira saja, bergembira. Tugas saudara hanya bergembira. Maka Tuhan akan berikan apa yang saudara inginkan. Ya, dengan kegembiraan ini, ya, mengundang perhatian Tuhan, mengundang hati Tuhan untuk turun, menyatakan sesuatu bagimu. Tuhan akan bekerja dalam segala hal. Saudara yang sakit pasti disembuhkan kalau engkau tetap bergembira, sebab firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu bergembiralah. Seperti dalam Mazmur 37 ini, bergembiralah. Saudara yang sakit pasti sembuh. Amin. Tapi kegembiraanmu, kegembiraan karena Tuhan. Artinya gembira karena yakin pada Tuhan, gembira karena percaya kepada Tuhan, dan tetap taruh hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi mari tetap bersyukur, bergembira terus, bergembira dan bergembira. Sambil taruh keyakinanmu, taruh pengharapanmu, taruh percaya kepada Tuhan. Saudara bergembira kepada Tuhan, bergembira karena Tuhan akan siapkan, karena Tuhan akan sediakan, karena Tuhan sedang menyediakan. Ya,
Sesuatu yang engkau rindukan, engkau minta, dan itu akan terjadi dalam hidupmu akan terjadi. Bagi Allah, saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Saya sudah banyak melihat orang sakit disembuhkan. Ya, bahkan orang lumpuh berjalan. Bahkan orang yang sudah tidak bisa bernafas. Ya, Tuhan jamah mereka bisa hidup kembali. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Asal saja saudara tidak pernah kecewa, tidak pernah cemas. Saudara tahu bersyukur. Saudara tahu bergembira karena Tuhan. Setiap hari bergembira, bersyukur, dan bersuka cita. Karena hati yang gembira adalah obat. Dan saudara bersyukur, bergembira, bersuka cita. Hati Tuhan disenangkan. Saya percaya saudara akan menerima kemuliaan Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara, pada saat ini mari saya di balik kaki Gunung Lokon ini ya, di antara Gunung Lokon dan kota Tomohon, saya rindu mendoakan saudara yang dalam masalah pergumulan. Ya, saudara percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagimu, dan Tuhan akan menjawab doamu. Ya, saudara, dan engkau yang sakit percaya Tuhan akan sembuhkan engkau. Karena itu mari saya akan berdoa bagi Anda yang dalam pergumulan, dalam masalah hidup ya. Mari saudara angkat tangan. Saya akan berdoa dari balik kaki Gunung Lokon ini. Saya akan doakan saudara ya. Saya percaya Tuhan ada bersama saudara. Saudara ya, saudara nggak usah cemas, nggak usah khawatir ya, nggak usah kecut, nggak usah tawar hati ya. Apapun yang menimpamu ya, apapun yang kau alami, percaya saja. Yang penting saudara tetap dalam sukacita Tuhan, dalam sukacita iman, dalam suasana yang gembira selalu. Tuhan akan menolong saudara. Mari tunduk kepala, saya berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat jiwa-jiwa yang pada hari-hari ini Tuhan dalam pergumulan. Dari tempat ini hamba berdoa, Tuhan, Engkau mengenal setiap kerinduan umat-Mu. Engkau mengenal setiap apa yang menjadi pergumulan umat-Mu. Mungkin di hari-hari ini Tuhan mereka mengalami kelemahan akan iman mereka. Tuhan, Engkau sumber kekuatan, berikan kembali kekuatan baru dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau hiburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka mungkin yang tertutup jalan, Tuhan berkati buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini hamba berdoa, umat-Mu yang sedang menonton siaran ini, yang mungkin dalam keadaan sakit, Engkau melihat tangan-tangan mereka yang terarah kepadamu, hati mereka Tuhan terarah kepadamu. Dari tempat ini hamba berdoa, yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah yang Tuhan kerjakan dalam kami. Bahkan kesempatan ini kembali kami dapat mendengarkan kata-kata penguatan, kata-kata dorongan dari firman-Mu Tuhan. Kami kembali dikuatkan dan kami percaya di balik dari sukacita dan kegembiraan kami, ada berkat dan ada kemuliaan, ada mujizat akan mewarnai kami, akan bersama dengan kami setiap hari, dari hari ke hari. Tangan Tuhan bersama kami, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, tiada berkesudahan menjadi bagian kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus yang manis. Ini ucapan syukur kami, dan kami taruhkan semua ke dalam tangan-Mu, apa yang menjadi kerinduan, pengharapan kami umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan sudah dengar doa kami, Tuhan sudah jawab doa kami. Maka kami sudah menerima janji Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan saudara. Ya, dari kota Tomohon, dari tempat ini ya, di balik kaki Gunung Lokon ya, saya sampaikan bagi saudara, tetap kuat bersama dengan Tuhan, tetap semangat, dan terutama tetap bergembira dalam sukacita Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa kembali. Shalom, haleluya.